nasihatnya agama yang nanti akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Tijan Dorowi MMPD. Pada Pan Al-Ustaz Tijan Dorowi dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aw kama qala hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima. Sadaqallah wa sadaqar rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru, para babah haji, para orang-orang tua, para jamaah walimatul khaul, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan-tuan guru kita, di antaranya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syarwani SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Husni Mubarak MM, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Madinah, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda yang terhormat Al-Mukarram Eri Asyari, yang terhormat Ketua Majelis Malam Jumat itu Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sayyuti SPDI, Ketua Lingkungan RW 007 yang terhormat yaitu Bapak Isanuddin, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Ahmad Jayani NPD. Kita doakan beliau, keluarga besarnya yang masih pada hidup, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan orang tua kami yaitu Bapak Haji Ahmad Zayani, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat putra beliau yang baru saja menyampaikan kata sambutan itu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Faisal Fahmi MA, dan para orang-orang tua, para tuan-tuan guru, para babah haji, para abang-abang, Bang Haris dan bang-bang yang lainnya, yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi
memenuhi undangan dalam rangka peringatan haul yang kelima, itu atas meninggalnya kami punya orang tua, kita punya sanak famili, yaitu almarhumah Ibunda Ustazah Hajah Suwaibatul Aslamiyah. Semoga dengan wasilah kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran almarhumah senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana maqam kuburnya jadikan Allah min riyadil jannah. Mudah-mudahan keluarga yang telah ditinggalkan diberikan kesabaran ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa manusia minal zulumati ila nur. Hadirin jamaah majlis haul yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 1 kurang 3 jam. Saya nggak berpanjang kalam karena berdiri saya di sini jujur aja wajib mata saya kotok-kotok ayam ini wajib. Diri juga romana kagak jejek. Napas romana angsek-angsekan karena di hadapan saya ini banyak tuan-tuan saya. Banyak orang-orang tua saya. Saya datang kemari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung saya belajar muhadharah aja nih Bapak Haji. Karena lebahnya ini mic ada medinya nih Bapak Haji. Lebahnya ini mic ada medinya, biar katanya di PUP itu samping pom bensin ada merek Sur ya. Ada merek yang namanya Toa yang build up itu kan 185.000. Kalau yang Sur A83A itu harganya lagi murah, lagi diskon awal saja kan 189.900, sekarang malah lagi diskon 25%. Kalau nggak salah itu harganya 449.200 rupiah. Walaupun juga di situ ada saingannya tuh Sur, ada namanya merek JBL. Ya, ada JBL, ada macam-macam dan mic, tapi mic lebahnya ini ada medinya. Kalau kita mic bawa dewek mau dipangkeng, dewek kan kita menandak bagaimana juga kita tolak pinggang, memang enak-enak aja. Tapi saya ngomong begini di hadapan tuan guru saya mohon izin, saya mohon ikhlas apabila nanti saya sampaikan apa yang saya sampaikan ngalor ngidul ngetan ngulon, apabila ada yang romana rimpet, seandainya kurang berkenan, saya mohon izin kepada tuan-tuan guru saya mohon ikhlasnya, saya mohon ridhonya, karena saya hitung-hitung belajar muhadharah aja di sini. Tidak berpanjang kalam, saya makmuman saja sama tuan-tuan guru saya kepada orang-orang tua saya berbicara tentang haul. Almarhumah Ibunda Ustazah Hajah Suwaibatul Aslamiyah ini sudah meninggalkan kita 5 tahun yang lalu. Sudah meninggalkan Baba Haji Jayani 5 tahun yang lalu. Almarhumah meninggal pada 5 tahun yang lalu, meninggalkan anak-anaknya menjadikan piatu, meninggalkan suaminya menjadi duda. Tapi Bapak udah kawinan gitu ya? Alhamdulillah, berarti begudi. Biasanya kalau romana laki ditinggal kawin sama Nabi ini kan romana begudi aja Bapak ya. Alhamdulillah. Almarhumah Ibunda Hajah Suwaibatul Aslamiyah ini meninggalkan sanak familinya dan handai taulan 5 tahun yang lalu. Malam ini diadakan oleh keluarga beliau, diadakannya haul, menandakan bahwasanya keluarga besar beliau sampai saat ini masih mengirimkan doa-doa yang terbaik untuk orang tua beliau dan sanak famili beliau yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi teringat kutipan dalam kitab Al-Imam Abu Durraid. Al-Imam Abu Durraid mengutip dalam satu kitabnya mengatakan, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa'a. Ketika orang yang semasa hidupnya sering bergaul, bermasyarakat,
sering bertetangga. Ketika orang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu sudah meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan cerita-cerita bagi keluarga dan handai taulan yang masih pada hidup. Almarhumah Ibunda Hajah Soibatul Aslamiyah meninggalkan kita 5 tahun yang lalu, tentunya akan meninggalkan cerita-cerita kepada keluarga beliau dan para tetangga dan handai taulan kita yang masih pada hidup. Berarti almarhumah selama masa hidupnya sering bergaul, dan almarhumah ini adalah salah satu guru ya, ustazah yang mempunyai majlis taklim. Kebaikan-kebaikan beliau akan meninggalkan cerita-cerita yang baik. Ini malam kita diundang oleh keluarga besar Baba Ahmad Zayani untuk mendoakan istri beliau yang sudah pulang ke rahmatullah. Tadi kita sudah bacakan suratul Yasin, dan dilanjutkan pembacaan tahlil dan tahmid, dan dilanjutkan pembacaan tahtimul Quran, dan dilanjutkan pembacaan kisah maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah saya nebak, saya naruh di situ dekat Priun, nyampe ternyata yang dibacakan di sini Maulid Ad-Dibai. Timbul satu pertanyaan dari Butekan orang Pengarengan, siapa yang mengarang Maulid Ad-Dibai? Sepi wajib. Yang mengarang Maulid Ad-Dibai yaitu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ad-Dibai itu ada julukan. Syekh Abdurrahman ini kulitnya bersih, bening, relek, kalau bahasa kitanya bemutek. Saking beningnya ini Syekh Abdurrahman dijulukin Ad-Dibai. Makanya banyak ulama berpendapat ketika kita bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sebelum kita membacakan salasila ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Banyak ulama yang berpendapat siapa orang satu majlis dibacakan Maulid Ad-Dibai dari awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hadir di hadapan kita. Alhamdulillah. Walaupun dulu saya masih kecil, sekarang juga masih kecil juga wajib. Setahu saya mati yang memedi ya. Mati sini medi banyak ya. Medi pede amat. Sampai di mana tuh tadi? Saya dulu masih kecil, orang tua saya mengajarkan bahwasanya saya tinggal di kampung Bogor Sero, Bapak. Saya tinggal di kampung Bogor Sero, tetap berkiblat kepada Allah yarham al-mafulaki Haji Nur Ali. Beliau mengatakan segala sesuatu kegiatan-kegiatan Islam yang berbuat baik, baik itu 7 hari, 40 hari, adapun haul, orang-orang tua dulu bacanya Maulid Al-Barjanji. Timbulan satu pertanyaan dari orang Butekan Pengarengan, siapa yang mengarang Maulid Al-Barjanji, Bu Haji? Yang betul. Yang mengarang Maulid Al-Barjanji adalah Syekh Za'far Al-Barjanji. Di situ ada dijelaskan dalam karangan Syekh Za'far Al-Barjanji keturunan-keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalimatnya wa ba'du faqulu wa sayyiduna wan nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Di situ ada kali Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul. Terus semuanya. Ibni Malikin Nadrib Kinanata bani Khuzaimah bani Mudrikata bani Ilyas. Di situ karangan Syekh Za'far Al-Barjanji dijelaskan keturunan-keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata maulid itu banyak. Ada Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Al-Barjanji, ada Maulid Syarafal Anam, ada Maulid Simtud Durrar, ada Maulid Ad-Diyahul Almi.
Siapa yang mengarang Maulid Adyaul Almi? Yang sampai saat ini beliau yang mengarang Maulid Adyaul Almi masih hidup dan masih ada. Dan kita termasuk negara Indonesia yang terpilih dakwah beliau. Setiap berapa tahun, setiap setahun sekali dapat kunjungan beliau, yaitu adalah Habib Umar Al-Hafiz. Habib Umar Al-Hafiz ini adalah yang mengarang Maulid Adyaul Almi. Habib Umar ini adalah salah satu guru besar, salah satunya mempunyai majlis terbesar di Indonesia. Allah yarham Al-Habib Munzir Al-Musawwah, yang anak-anak muda tahunya itu majlis Rasulullah. Nah, ini almarhumah Ibunda Haja Ustazah Sohibatul Aslamiyah, tadi dibacakan suratul Yasin, jantungnya Al-Quran, sampai dibacakan kisah maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu pahalanya ditujukan untuk almarhumah. Almarhumah pada malam hari ini dan para almarhum wal marhum yang dihauli pada malam hari ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sumringah kalau bahasa kitanya mah, dalam keadaan girang, karena pada malam hari ini mendapatkan kiriman doa-doa yang terbaik dari keluarga beliau dan hadirin tolan dan para jamaah yang hadir di majlis yang penuh keberkahan ini. Makanya orang, kata Imam Abu Ghuraib, orang ketika sudah meninggal akan meninggalkan cerita. Berarti ini malam tadi kita udah mandak dari pada sholat isya, dari masjid datang kemari mandak ya Boji ya. Kita mandak di sini sampai jam segini, berarti ini malam kita lagi pada bikin cerita. Kita ini masih hidup lagi pada bikin cerita. Bagaimana caranya ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan cerita-cerita yang baik kepada sanak famili dan handai taulan yang telah kita tinggalkan. Makanya ada suatu untayan kata, ketika macan mati akan meninggalkan belang, ketika gajah mati akan meninggalkan gading. Bagaimana caranya ini kita yang masih pada hidup, ketika nanti kita meninggal akan meninggalkan cerita-cerita yang baik kepada sanak famili yang telah kita tinggalkan. Almarhumah Ibunda Ustazah Sohibatul Aslamiyah sudah pasti Allah berikan tempat yang terbaik, raudhah min riyadil jannah. Karena apa? Sebab di malam yang penuh keberkahan ini Allah buktikan keturunan-keturunan beliau sudah mengorbankan waktunya, rezekinya, bahkan tenaganya, sehingga terlaksananya acara peringatan haul orang-orang tua beliau, sehingga kita dikumpulkan di majlis yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah. Makanya haul itu 3 huruf, haul. Nggak boleh dibaca haul, kalau haul udah beda arti. Jadi haul itu adalah ketemu tahun. Kalau kita mempunyai referensi dalam suatu kitab bab zakat, haul itu adalah ketemu nison. Seandainya butakan orang pengarangan ini sekarang bulan apa? Januari tahun 2024 dapat gusuran, dapat duit 1,5 M. Terus bergantinya tahun 2025 pas kebetulan pada tanggal 20 ini ya. Pada tanggal 20 tahun 2025 bulan Januari masih ada tuh 1,5 M. Berarti ketemu nisabnya, wajib dia keluarkan zakatnya. Artinya haul ini ketemu tahun. Timbul satu pertanyaan dari butakan orang pengarangan. Manfaat mengadakan haul apa sih? Yang pertama, almarhum wal marhumah mengharapkan doa dari keluarganya yang masih pada hidup. Manfaat yang paling utama adalah mengingatkan kita yang masih pada hidup, mengingatkan kita tentang kematian. Bisa jadi tahun depan kita yang bakalan dihaulin. Benar Bapak Haji ya? Kita nggak ada yang tahu yang namanya jodoh, rezeki, maut, nggak ada yang tahu. Jangan kebuatan bangga, mungkin di sini ada anak muda tulang pinggang aja. Ustaz, saya masih muda, kalau saya dicemplungin di kobak masih bisa ngangi. Perasaan saya mati masih ada jauh. Ngomong saya punya kentut pegangan dia nggak mati-mati. Ada yang ngomong begitu ya, anak muda ya ngabul ya ngabul. Ninggang lalu kita nggak ada yang tahu yang namanya usia kapaduk bibirnya jontor mati. Benar. Ada engkongnya puluhan tahun sakit, cucunya yang baru lahir mati. Jadi yang namanya kematian kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi bulan tahun depan kita yang bakal dihauli. Kita nggak ada yang tahu. Yang namanya mati kan ada, nggak mandang usia muda, nggak mandang usia tua. Tua mati, muda nggak mandang miskin, nggak mandang kaya.
miskin mati, kaya mati. Nggak memandang mau jabatan apapun, mau ustadz ke, mau RT, mau RW, mau jamaah, mau warga sipil, mati. Ustadz kasar amat ngomongnya mati, kan gitu kan, manusia seharusnya ngomong meninggal, mati itu bahasa Al-Quran Bu Haji. Mana buktinya? Inna sholati wama gak ada orang baca wama meninggal. Jadi mati itu bahasa Al-Quran, mati. Ini kita bakal mati bakal gak nih Bu Haji kita? Mati. Nih kita nih warga sipil mati. Jadi kematian itu nggak memandang kita sakit dulu. Ada yang sehat banget, seterek banget badannya. Kalau dia ngabul aja di pojokan begini aja seterek nih, baru mau seterek. Pas lagi ngopi dia kesempatan dia sama kopi mati. Nggak ada yang tahu. Ada aja sebab-sebabnya. Kadang yang sakit ulang tahun udah diimpus 8 tahun, itu impusan kemana aja, itu tangan lu pada kemod, udah ditutup lebih mulu makanan itu apa sih namanya, suntikan, atau mati. Emang kalau belum waktunya mah mau diapain juga nggak bakal mati. Ada nenek-nenek di pojokan lagi bare puluh, ya udah bosan gue nyelamat hidup apa sih gue mati lah, wah kan udah waktunya. Ada yang ketakutan aja mau mati, sana mati ya. Kemarin baru ketemu sama gua, kemarin pas belanja di anuan, dia ketakutan yang ngempet aja biar ada yang ngempet di atas lotek. Karena sebab kita umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul, semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian. Bisa jadi bukan orang sini duluan, saya belakangan, nggak ada yang tahu bajia. Atau sebaliknya saya belakangan, orang sini duluan. Yang namanya mati kan ngacak. Taruh dah saya duluan nggak ngapa-ngapa, saya ikhlas, saya ridho, saya duluan buat nyolatin orang sini. Yang namanya mati datangnya pasti. Yang namanya kematian itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Seandainya ada dibutakan orang pengarengan, wahai Ijroil, saya lagi nyarap ini, baru tengah piring, airnya seret belum minum, bodoh amat, cabut cara. Yang udah waktunya, benar. Wahai Ijroil, saya lagi buang air ini, jamban, saya belum cebok, bodoh amat, kepet, udah. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pengen mati dalam keadaan husnul. Jangan sampai kita merasakan mati dalam keadaan su'ul. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya sama beberapa orang sini, pengen nggak mati dalam keadaan husnul khatimah? 6 orang yang nyaut. Pengen nggak mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang namanya kalau pengen mati dalam keadaan husnul khatimah tentunya kudu mempunyai syarat-syaratnya. Kita kalau melamar kerja di Big Stone tentunya ada syarat-syaratnya. Bikin lamaran dulu, SKCK-nya kudu hidup, benar? Iya. Pendidikannya apaan, ini dia jurusannya apaan? Artinya apa? Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah kita jauh hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hidup kita ini butuh Allah. Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Jabatan lagi kita menjabat, Tuhan kita Allah. Jabatan lengser, Tuhan kita Allah. Lagi kerja, Tuhan kita Allah. Lagi nganggur, Tuhan kita. Lagi punya beras banyak 60 karung, Tuhan kita Allah. Kagak makan 3 malam lagi ngempet aja. Orang pada nyarang udah baju ditelan-telanin aja, Tuhan kita. Artinya apa Bapak Haji? Miskin ujian iman, kaya juga ujian iman. Ada nggak tuh dalilnya? Ada nggak? Mau dengar? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya.
derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Mah teror-teror aja ini ya. Wah, berarti teman-teman tuh ngaji apa ya? Ya Allah, itu dalilnya. Miskin ujian iman, kaya ujian iman. Biasanya hidup manusia kalau pala lagi tidak jauh dan tidak pula pasti tentang perekonomian. Memang beda. Apalagi orang tua meninggalkan, mohon maaf, meninggalkan harta, meninggalkan tanah luas berapa puluh hektar misalkan. Ini makanya orang tua kalau lagi sakratul maut agak jauh dikumpulin anak pertama sampai anak yang bontot. Min, sun, ji, aja namanya Obidong doang sini lo. Tuh, lu biar pada akur, lu sekarang pengganti orang tua lu karena lu anak pertama. Lu ayomin anak-anak lu kalau roman-roman nanti lu ramal salah-salah jangan lu seselin bagaimana roman yang jadi dendam banget sama keluarga. Kenapa? Sebab biar kata kita biasa bagaimana jangan perlu buat sama orang lain, tetap aja kita baik-baik sama keluarga juga. Pas ketika orang tuanya meninggalkan harta benda yang banyak, biasanya anak pertama anak bontot kagak nanya-nanya itu. Anak bontot mana pertama agak nanya kenapa? Karena anak pertama biasanya bagiannya paling banyak. Bontot ketinggalan pojokan dekat kurang anak lagi rengas. Nah, lu lagi nonton gimana nonton? Pas pojokan pun rengas, asem wasapnya cobiran. Pojokan lagi kuburan kuahnya tuh wabidong. Iya, wabidong tuh masa hidup kita kata sakit makanya doyan di pojokan lagi ngempet aja. Emang kadang hidup kita di dunia tidak pula memang masalah iman nih Pak. Masalah iman. Iman kadang kan begitu. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia kadang naik, kadang turun. Orang kalau imannya lagi naik, ya Allah, Johor jam 10 udah mandak di masjid. Ada di sini orang Johor jam 10 udah mandak. Ya Allah. Orang tuh kalau imannya lagi naik, maka segala nanya saking gironya iman sudah cakep-cakepnya cuma sedang naik. Pas sembahyang Johor, Assalamualaikum pas sholat sunnah, mbak dia nanya Ustaz guru saya mau nanya ini lagi sholat sembahyang enak amat, adem amat ya, sejuk amat ini semeriling banget kita kayak dari tombol sama AC merek sak ini ya, kira-kira ini boleh ke saya nambah ini ya sembahyang ya. Ada di sini orang main Johor nambah PA udah itu dia Johor emang udah dari jam 4 rakaat makin nambah 2 rakaat kalau kata dia ini kenapa saya rasa-rasain ini tuh. Iman manusia kalau lagi naik, tapi iman manusia kalau lagi turun, ya ilah, jangankan kita dengar ajan, nyari songkok udah keder, nyari songkok keder, berupa kita nawarin kita kuntel 5 tuh kain. Kadang hidupin manusia begitu, ya Allah lagi meriang, bener bang? Ya Allah, orang kan habis minum es krim bintang 7 disjokor kok kuru pakai sepeda. Ya Allah, kalau gue ngandung amat ini lagi sakit pasnya banget nyebut Allah. Ya Allah lagi sakit sehat aja jadi keder nyari masih dia ketemu matanya kotak-kotak ayam dengan ajannya pura-pura budek. Bener. Makanya manfaat kita hadir di majelis haul ini mengingatkan kita yang masih pada hidup. Tentunya kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu. Apa yang perlu kita persiapkan? Tidak lain tidak pula amal soleh kita. Kita kepengen meninggalnya nanti kita diberikan haruman-haruman surga di alam kubur, kita akan mendapatkan raudhah min riyadil enak kita. Makanya ada satu riwayat orang yang soleh ketika dicabut nyawanya itu bikin susah malaikat Israil untuk mencabutnya. Walahan itu malaikat Israil mencabut nyawa hamba Allah yang benar-benar soleh, ibadahnya rajin, sedekahnya juga agak utak-utak banget, ngaji di mana juga nyampe dia, sama anak yatim sayang banget, ada duit dia kepake diantarin ke masjid, ada di sini duit nggak kepake. Ya Allah, orang yang seperti ini bikin kewalahan malaikat Israil laporan, ya Rob, saya ingin mencabut nyawanya Guru Faisal. Ada sini Guru Faisal? Ada orang. Ya Allah.
Pengen nyabut siapa kau Ijroil? Ustaz Faisal ini. Wah, kelihatan banget namanya udah kerabat ini. Nih tangari ngomong sedang. Yaudah turun ke muka bumi. Bebelo. Jangan salah cogrok itu. Kesana lagi. Turun nih malaikat Israil. Malaikat Israil mencabut orang yang soleh dari tangannya. Kenapa? Malaikat Israil mencabut nyawa orang yang soleh dari tangannya yang kena, ditarik berbalik dilepas. Kalau dilepas, dia malaikat Israil melongok. Bah, ini orang tangannya berat amat, buat tarik cabutnya nyawanya. Akhirnya malaikat Israil lapor, ya Rob, ini saya pengen mencabut nyawa hambamu yang namanya Ustaz Faisal. Saya cabut dari tangannya, ternyata berbalik ini dilepas. Dikebet, ternyata boleh jadi semasa hidupnya Ustadz Faisal tangannya pemurah, sering berbagi kepada anak-anak yatim, sering berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Boleh jadi orang yang seperti ini dicabut nyawanya dari tangannya nggak kena. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang kayak sengkek kalau bahasa kita masih penasaran dia. Disebutnya kayak tangan. Yang apa sih? Itu. Aduh, itu selingan. Malaikat Jibril penasaran dari tangan nggak kena, gua coba dari kakinya ini. Kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril udah katanya. Ditarik dari kakinya, dicabut nyawanya Ustaz Faisal, ditarik berbalik, lepas, balik lagi. Malaikat Jibril, ini orang susah amat ini. Pas diimpleng amal kebajikannya ada catatannya. Boleh jadi dicabut nyawa dari kakinya kagak kena-kena, karena semasa hidupnya kakinya sering melangkah ke tempat-tempat majlis taklim, sering melangkah kakinya untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang seperti ini kakinya dicabut dari kakinya nggak bakalan kena bebannya. Malaikat Jibril makin greget, gua dari tangga kena, kakinya kena, coba gua dari matanya ini. Gua penasaran nih, kata malaikat Jibril, pas dicabut nyawanya Ustaz Faisal dari matanya, ditarik balik lagi sampai bunyi itu malaikat Jibril. Susah amat ini orang ini. Sampai matanya ini gua cabut berbalik. La ilaha illallah, menyantar banget. Iya, kalau bahasa kita tulak pinggang udah itu. Susah buat ini dari matanya. Ternyata dikebet amal kebajikannya ada catatannya. Boleh jadi Ustaz Faisal semasa hidupnya sering menangis, sering sujud di keheningan malam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud, dia menyesali apa-apa dosa-dosa yang dia perbuat. Boleh jadi orang yang seperti ini sering menangis, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril mencabut dari matanya nggak bakalan kena. Saya pengen nanya sama buktikan orang pengarangan sini, kira-kira nih bapak pada sering nangis apa kagak ini? Hah? Sering? Nangisnya apa? Aduh, aku punya. Di sini nangis bukan karena nggak punya beras, nangisnya di sini bukan karena nggak punya, tapi nangis menyesali dosa-dosa yang kita perbuat di dunia ini. Ngomongin dosa model kayak kita sabar-sabar bang, bener. Kalkulator juga kalau kita ngitung dosa kita, wah meduk udah itu. Biar kata baterai alkalin juga agak sanggup udah itu. Saking banyaknya dosa kita. Kadang kita jangan jauh-jauh bang. Rumah kita pinggir jalan misalkan, lepas dibikin balik buku atasnya pun anuan tuh, pun seri. Jalan duduk di situ, ambil singkong rebus sama apa namanya itu teh aur ya, ngadep jalanan. Pas lewat, mohon maaf nih, bakinya nyerelet banget ini. Bawa motor Honda Supra. Bininya bening banget ya. Lakinya yang ngajak itu coklat tua warnanya, meradap dua. Kita lagi ngopi nih, lagi ngetes kerupuk, dia lewat. Udah pasti udah itu. Mulut kita udah gak ada komam. Belum bang, ini cakep banget lakinya udah kayak coklat tua begitu, kayak banget. Dari menengari uang-uang, itu kalau dicium mana pahit banget. Dosa udah itu kita. Dosa udah kayak kita kan kalau pernah ngomong lah, ngomongin orang ada komanya. Ada. Paling model-model kayak ini orang sini lah, kalau ngomongin anak kayak gak ada komanya. Kan ada orang kalau buat kesel sama anak ya, yang satu kepala batu, yang satu mata kotak-kotak ayam, yang satu ada sakit makan durian. Kalau pernah ngomel orang tua zaman dulu, apalagi orang Betawi, kalau ngomongin anak kayak ada komanya, apa kata orang tua? Punya anak 3, yang satu kepala batu, yang satu ada sakit makan durian, lu digoreng lengket, dimakan pahit, disop aja, di sate aja, dibuang sayang aja. Iya, gue juga batang pintu lo orang
Ya Allah, makanya dosa, kalau ngomongin dosa udah pasti. Ini yang juga yang ngomongin Al-Fakir, dosanya udah berodok aja. Udah berodok aja, kenapa? Saya akui diri saya. Namanya tukang ngomong, kalau dia ngomongin orang wajar, karena tukang ngomong. Bener, Oji? Iya. Ada yang namanya orang ngomong kan ada khilafnya, ada kapladunya, ada keserimpetnya. Ya, makanya sebelum saya ngomong tadi kan saya minta maaf dulu. Jangan ada kesinggung ini. Iya, kalau kesinggung romana kita didodok dari samping. Ya Allah. Orang yang seperti ini, orang yang soleh dari matanya nggak kena, boleh jadi karena semasa hidupnya di kandungan malam sering LJJ, sambungan langsung jarak jauh kepada Allah. Akhirnya malaikat Israel penasaran, dari tangannya nggak kena, dari kakinya nggak kena, dari matanya kena, coba dari mulutnya. Dicabutnya orang yang soleh dari mulutnya, ditarik berbalik, lepas berbalik lagi. Malaikat Israel udah kagak bunyi lagi. Tunggu yang udah dia. La ilaha illallah, dari tangan kagak kena, kaki kagak kena, sampai dari mulut berbalik lepas. Ternyata pas dikebit amal kebajikannya semasa hidupnya, nih mulutnya, lisannya tidak pernah lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bizikrillahi tatmainun. Boleh jadi hidupnya nggak pernah ngomong-ngomongin orang, boleh jadi dia sholat romana rajin banget, boleh jadi dia punya rezeki dikasih oleh Allah rezeki lebih. Ingat mana anak yatim, karena dia sering mulutnya sering zikir. Orang yang sering zikir hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Israel udah buatan bingung Bu Gaji. Dari tangan nih orang soleh, tangan dicabut semuanya, dari mana aja nyawanya kagak kena. Akhirnya malaikat Israel laporan, ya Rob, ini orang Ustaz Faisal, saya cabut nyawanya dari sudut mana aja nggak kena. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Israel, labik ya Rob, kau naik ke atas depan pintu gerbang surga, ambillah kalimat itu, tempelkan kepada hambaku yang soleh itu. Apa tuh kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Akhirnya tuh malaikat Israel membawa kalimat itu, ditempelkan di wajah orang yang soleh ini. Akhirnya orang yang soleh ini menghembuskan napas yang terakhirnya dengan mudahnya, dengan ringannya mengucapkan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Pengen nggak kita mulut kita nih, kita ntar sakratul maut, lisan kita ini enteng mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan tauhid? Tentunya kita mumpung masih pada hidup, jangan pernah lepas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang soleh ini Pak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, wangi semerbak. Seorang amil tuh gebegin, udah agak ada licin-licinnya sekali. Ya Allah, orang yang soleh begini Bang enak. Pas masuk ke liang lahat tuh Pak, karena orang ketika digotong oleh kurung batang, sebetulnya Pak itu ada ilmunya. Kadang yang gotong selagu lagu-lagunya. Misalkan orang buta kamsinya meninggal, pakai mobil losbak, nguburin di mana ropiket dah sono ya. Pakai mobil losbak digotong. Padahal situ bismillah wa ala milatillah la ilaha illallah la ilaha illallah masih butuh doa, karena orang yang lagi di kurung batang itu lagi keder dia, gua mau dibawa kemana? Ini kadang yang gotong balik rokok jigo mentol lagi. Ya Allah, hapus balik gotong, rokok dicopotin sekali di mulut. Pas nyampe depan jalanan, kan ada mobil losbok, dilemparin aja, buang aja. Pas yang nganterin celana pendek sembari merokok, pus aja. Gua menyangka ini teman kita mati, mati. Dia mau ngomongin aja. Dia kakinya dia angkat, kepala kurung batang. Ya Allah, kesian nih. Orang yang meninggal ini kesian. Makanya guru saya Allah yarham al-habiban al-mahbub al-habib Segabi Mahdini Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika orang kalau bahasan dopong ini orang yang meninggal, kudunya di depan ada orang, ini mayitnya kurung batang di tengah-tengah, di belakang ada orang lagi. Ini kadang orang kita salah Bang. Dopong kurung batang yang nganterin di belakang, kurung batang di depan, kayak kita nganterin orang nganten. Ngarang anten kita. Emang tahu kan tabuin apa juga udah girang aja dia.
Orang yang lagi meninggal diangkat oleh kurung batang itu dia akan merasakan takut, setakut-takutnya. Kenapa? Sebab tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, orang yang meninggal kita gotong kurung batangnya itu, dia bertanya-tanya, saya mau dibawa kemana? Sampai semua orang yang ada di situ dicegat, Mang, saya mau dibawa kemana ini Bapak Haji? Mau dibawa kemana? Kita kadang ditanya begitu kagak dengar, kita budek. Seandainya dengar, saya yakin ya mau, belum lemparin ke kurung batang, mau udah caranya. Ya Allah, seharusnya yang ngantar jenazah itu seandainya masjid, dari rumah ke masjid, yang ngantar di depan ada beberapa orang, yang kurung batangnya di tengah-tengah, baru di belakang ada Bismillah wa ala millatillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kadang kan orang kita lemes ya, bari foto ngomong-ngomong gua menyangkut di mana kamu di rumah itu dia mau gua punya buah kuat ini dia kalau pakai masuk rokok aja boleh jadi dia mati ini dia mau gua kayak gimana dia ini dia ngerokok dia bilang mau tidur ngerokok tuh boleh jadi dia mati. Mau diomong-omongin aja orang yang lagi meninggal Pak. Kalau kita omong-omongin, mohon maaf, dalam satu kitab pengarang dari Habib Abdullah Al-Haddad itu pengarang maulid, pengarang Ratib Al-Haddad, beliau mengatakan orang yang meninggal kalau kita omong-omongin, dia lebih mendengar, bahkan lebih melihat daripada kita. Karena gambaran orang yang kita omongin, orang sudah meninggal, seperti kita melihat air di dalam air. Kita melihat air di dalam air, nih botol, ada air di dalam botol, kita bisa melihat itu air di dalam botol. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita masuk ke dalam botol itu? Nggak bakalan bisa. Sama seperti halnya orang yang sudah meninggal, kita kirimkan doa, kita omong-omongin, dia lebih mendengar, bahkan lebih melihat daripada kita. Cuman dia nggak bisa masuk ke alam kita karena sudah beda alam. Kita alam dunia, dia sudah alam barzah. Cuma ngimplang doang. Makanya ada riwayat orang-orang tua dulu, guru-guru zaman dulu, orang kalau meninggal 40 hari itu masih mondar mandir. Cuma kadang orang kita kebuatan lebay banget. Di pojok dipakai yang tempat tidur nongkrong kita pas meninggal itu budak-budak juga ada nongkrong kita meninggal. Nongkrong kata mandi. Wa ilaha illallah. Orang yang soleh ini ketika masuk ke liang lahat, ternyata Pak, sebelum malaikat munkar nakir mendatangi orang yang soleh, yang nyampe pertama adalah malaikat rahmah. Malaikat rahmah itu bertanya, wahai bulan bin bulan, assalamualaikum. Assalamualaikum gak pase, enak kita nyautin waalaikum salam. Tuh malaikat rahmah ngomong, utubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semasa hidupmu. Apa kata orang yang soleh dalam kubur? Saya nggak punya bukunya malaikat, sobek kain kafanmu. Saya tidak punya pulpennya malaikat, pakai telunjukmu. Saya tidak punya tintanya malaikat, pakai ludahmu. Ditulis nih orang yang soleh, dibeset nih dekat pinggang, dekat tunggil, beset tuh kayak Quran namanya, kain kapan ditulis ya kapan tanggal 20 ini gue memang jatang haul pas gue punya duit gue kan sering nyantun anak yatim ini saking buahnya dibeset lagi saking banyaknya ninggang tuh kain kapan udah sedengkul. Apa kata mereka? Cukup. Saking banyaknya amal kebajikan orang yang soleh ini sehingga stok kain kafannya tinggal separoh dari leher sampai ke dengkul doang. Apa kata mereka Roma? Cukup dah. Kalau lu tulis semua Romano panjang ini. Tuh, saking banyaknya. Akhirnya malaikat ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, masukkanlah hambamu ini ke dalam surga-Mu ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak wahai malaikat, akan kuberikan suatu kesenangan kepada hamba-hambaku yang soleh ini, akan kuberikan satu kenikmatan di alam kuburnya. Datang tuh wadon babaji, datang wadon di babak pulung hidung mancung ya, bibir camet kayak delima di belah 4. Ya Allah, alis orang hidung mancung bulunya lentik, rasulnya alif bah. Assalamualaikum. Ya Allah, kita melongo aja nih orangnya soleh, orang mukanya nyerelek banget, tuh bidadari, mukanya nyalah banget kayak lampu pilih pas melongo aja begini, gundam aja kita. Apa kata orang yang soleh? Man anta lam arafa fi dunya wa ajmal minka. Wadon, lalu cakep amat. Mau di bawah pulung amat, itu hidungnya mancung amat. Cakep banget ini. Siapa lu? Man anta, siapa lu? Kayaknya gua enggak pernah ngeliat cewek cakep di dunia ini. Baru ini cakep banget ini. Apa kata wanita itu? Anna amaluka soleh.
Aku adalah amal solehmu yang kau kumpulkan semasa hidupmu. Akhirnya di alam kubur orang yang soleh ini ditemani oleh wanita yang begitu cantiknya. Alhamdulillah. Di alam kubur kita ditemani mawadon yang begitu. Kira-kira kita betah apa kagak Bu Haji? Wah, dipanggil gue pura-pura budak kita. Kita kan laki Adam. Ya, kalau urusan wadon, wah, giro. Kau giro, semangat. Ada tetangga saya tuh anak muda, kita lah klinis banget, pakai rapok lavender apa tahu dia. Nah, kayak tancap disadur, manggo sangit banget hari ngomong. Ngancong ke rumah wadon saking demennya, itu tetangganya abis mati ketabrak padahal. Nguburin di samping dekat rumah ceweknya. Kuburan munjung. Itu bocah saking demennya, emang wadon gua giro aja kita laki. Tuh ngancong diindak tuh kuburan baru. Apa kata anak muda? Ini siapa sih nguruk kagak rata? Kuburan baru kata urutan agak rata. Emang kalau urusan wadon dibaji kita udah kalah udah. Kita kan Adam laki, Adam mingkem, wadon Hawa. Adam mingkem, wadon Hawa manga. Hawa wadon manga, Adam mingkem. Makanya laki ini kita mohon maaf Bu Haji. Biar badan kita seter nih, kumis kita semak banget kayak kebun wajib sapi. Kalau udah ukuran Hawa ngawek, bagaimana kira-kira itu? Ya, jadi kerupuk ulet. Udah ribet udah kalau buat ngawe yang wadon. Karena wadon tuh Hawa. Apa sebab? Karena ada riwayatnya Hawa itu makan, mangap, Adam mingkem. Makanya Adam jangan macam-macam sama Hawa. Karena apa sebab? Karena Adam segede kayak lenjing kayak apapun tetap kepolong sama Hawa. Asli di situ ini ya. Ya Allah, itu dia ya. Emang gara-gara dia paling kita ada bokonde gue aja. Emang cukup itu 1 juta kita beli? Emang kagak. Puluhan juta sekarang. Utang kita lakonin bener. Gua bilang, memang itu dia. Auranya bukan main, bukan kita giro aja sama wadon. Makanya kita pengen meninggal kita di alam kubur kita ditemenin oleh bidadari, pengen kita enak. Sambil menunggu umat-umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi yang masih pada hidup sampai terjadinya nanti hari kiamat, sampai menunggu hari kebangkitan. Orang amal yang soleh ketika mendapatkan titel Raudhah min Riyadhil Jannah itu tidurnya seperti layak Bu Haji. Dibangunin, bangun kiamat ini kiamat. Hah? Kiamat Bu, baru layak. Waduh udah ribuan tahun. Orang yang soleh itu seperti itu, saking ringannya, saking solehnya. Beda sama orang yang mohon maaf. Tetangga acara tahlilan kagak tahlil. Tetangga di motor, ini pakai koyo. Tetangga di mobil, dia meriang sampai diimpus di Haji Samsuri. Kena tipas. Ada di sini orang yang begitu. Ini orang yang begini nih, sembahyang kagak, ngaji kagak. Padahal rumahnya nempel banget itu majlis taklim. Ngaji kagak, motor lemes banget, berdebut sama gurunya. Guru dia ngomongin aja. Lu tau gak guru dia? Namanya guru mukanya aduan banget itu dia. Guru mukanya kata aduan. Ya Allah. Nih orang yang begini nih, Haji nih ketika meninggal nih malaikat Jibril udah agak toleransi. Kagak makanya dicabut dari tangannya, dari kakinya, dari mulutnya, dari matanya, kagak dicabut deh blobet aja. Udah langsung aja deh yang begini gua kayak paten. Apa kata malaikat Jibril langsung pada digotong, digurung gatang, pas yang gotong lagi kupingnya pada hati-hati semua, mata pada sayap-sayap semua. Dia digurung nyampe, jangankan malaikat rahmah, langsung malaikat muka nakir. Malaikat muka nakir udah nggak pakai nyebut assalamualaikum, maaf gue di pentungan. Ini dia, kalau batuk ini dia, menganteng banget ini kita lagi ngempet aja. Salah apa? Lihat ini gue gencet dulu leher batang itu, lihat ini, gue dengkulin, gue kacuk loh. Ya Allah, borok-borok kita ditemuin sama bidadari. Kenapa sebab menurut riwayat pentungan malaikat muka nakir, seandainya manusia seluruh dunia dopong bareng-bareng agar yang kuat. Saking apanya tuh Bagi? Saking gedenya. Orang kalau digedik pentungan malaikat muka nakir, dua Allah. Bukan mecek aja aja. Udah ampul-ampulan udah. Iya kuping udah pada mencar udah, halus udah. Iya digedikin, dihidupin lagi, juga dihidupin lagi. Pala sama awak gedean pala. Digeblongin aja tuh pala. La ilaha illallah. Masya Allah, makanya Pak, ini malam manfaat kita menghadiri majlis haul mengingatkan kita tentang kematian. Sebelum kita menghadiri